Shalom, apa kabar? Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam Pondok Daud ya. Mohon maaf, ternyata jam di tempat kami itu baterainya habis. Jadi saya nggak ngerti kalau sudah jam 11. Makanya saya mikir dari tadi kok lama banget, kok nggak jam setengah 11, ternyata baterainya habis. Oke, luar biasa sekali. Apa kabar hari ini? Asik ya, Tuhan kita asik ya. Halo, Kak Rakel, apa kabar? Shalom buat Wonosobo, shalom buat Ko Daniel di kota Solo. Apa kabar semuanya? Sekali lagi saya minta maaf, ternyata lampunya mati. Apa namanya? Jam dindingnya mati. Jadi nanti kita beli jam dinding baru ya. Oke. Pagi hari ini saya bersama dengan Pak Jonathan. Shalom ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, mohon maaf semalam saya mau Pondok Daud tapi ternyata tidak jadi ya karena ada papa yang minta untuk ditemani, jadi kami harus menemaninya. Oke. Dan pagi hari ini ketika saya bangun tidur sekali lagi saya diingatkan oleh Tuhan harus menyampaikan tentang hal ini. Cerita singkatnya seperti ini. Ada satu kejadian, dua kejadian yang membuat saya sedikit gak enak hati ya. Tapi ini oke, sudah beres gitu ya. Saya coba bertanya pada Tuhan untuk apa yang terjadi gitu. Gimana sih rasanya ditusuk dari belakang? Gimana sih rasanya difitnah di belakang? Gimana sih kita tahu kesalahan orang itu dan orang itu tetap berbohong di depan kita dan mati-matian bersumpah untuk sebuah kebohongannya. Gimana sih rasanya? Ya. Padahal kita tahu loh kalau dia tuh bohong gitu. Padahal dia orang yang melayani dan dia hidup dalam kebenaran katanya gitu ya. Tapi masih ngeles-ngeles juga gitu loh. Itu nggak enak banget gitu loh. Ya. Saya cuma diam dengan banyak pertanyaan kepada Tuhan dan saya diam. Sampai suatu hari saya bertanya pada seseorang yang sedang curhat dengan saya, dalam arti sedang konseling, dia bicara tentang pengampunan. Apa saya harus mengampuni ya Bu ya? Kok kayak gini terus ya? Hidup saya seperti ini kan bukan karena salah saya Bu, karena orang tua saya, begitu. Kemudian saya iseng nih, saya nanya nih sama dia. Nah, sekarang saya nanya, saya cerita garis besarnya tentang saya. Halo Cinana, selamat siang yang di kota Solo. Halo, shalom, habis kesaksian ya di LCD. Luar biasa, oke. Nah, saya nanya gitu kan, gimana kalau kejadian tuh kamu ditusuk dari belakang, kamu difitnah, terus kamu tahu itu tapi dia tetap ngeyel dengan kebohongannya, dengan membela diri dengan cara berbohong, padahal dia itu orang yang dipakai Tuhan luar biasa gitu, terus gimana? Saya kaget karena kebetulan dia itu ngomongnya begini. Memangnya kenapa Bu kalau begitu? Gitu kan. Ya kaget aja, kok pasti berani bohong kalau udah ketahuan. Sebenarnya kalau udah tahu salah tuh minta maaf aja kan selesai kan. Jadi bikin semuanya tuh enak hati gitu, enggak yuk ngeles-ngeles gitu. Tapi dia bilang gini, Bu, mereka tuh kan milik Tuhan Bu. Ya, terus ya kalau mereka milik Tuhan berarti kan mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, terus kenapa Ibu yang bingung? Ya gimana ya, rasanya nggak enak banget gitu loh. Kenapa Ibu mikirin hati Ibu? Kenapa Ibu nggak mikirin hati Tuhan? Kenapa Ibu nggak mikirin, nggak lihat cara berpikir Tuhan? Kenapa Ibu masih merasa tersinggung? Mungkin maaf ya Bu katanya, marah, mungkin merasa orang ini kok tidak ada kapok itu, gitu. Orang ini kok ya membuat Ibu kecewa gitu dengan segala keadaannya, dedikasinya tuh itu mengecewakan sekali gitu loh. Padahal Ibu tidak pernah merawat dengan tidak baik gitu. Ada apa gitu. Saya seperti pelembong gitu loh. Ini orang ngomongnya tuh gak bisa buat saya ya apa-apa. Terus mestinya gimana? Ya hati Ibu kan milik Tuhan. Tuhan bilang baik-baik saja Bu.
nggak masalah, Tuhan baik-baik aja, kenapa ibu yang repot? Tidak usah repot membela Tuhan, Bu, Tuhan nggak perlu dibela, katanya. Nah terus gini, jemaat itu kan milik Tuhan, jiwa-jiwa ini kan milik Tuhan. Tuhan mau taruh mereka di mana saja, itu urusan Tuhan. Mereka mau taat, mereka akan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Nggak mau taat, ya mereka hilang. Bukan Tuhan tidak menyelamatkan mereka, tapi kadang sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi untuk menguji setiap proses hidupnya. Jangan langsung mikir, ih, kudu sih konseling aku rasanya. Ya kan? Ya terus, nah, ibu nggak perlu sakit hati dong, ibu nggak perlu kecewa dong, ibu nggak perlu hidup seperti manusia lama, walaupun itu gampang ngomongnya, nggak gampang lakoninya. Oh iya benar juga. So, kenapa ibu masih memikirkan hal itu? Enggak memikirkan sih. Saya sudah tinggal mengampuni saja, mendoakan, memberkati. Tapi hati ibu terus bertanya sama Tuhan. Ya, kamu itu hamba Tuhan, kamu juga milik Tuhan. Tuhan mau taruh kamu di mana saja, di gereja apa saja, di jemaat apa saja, di lingkungan daerah apa saja, itu terserah Tuhan. Kau pun akan tunduk. Bahkan saat ketika kamu harus belajar mengutus, kamu harus belajar mendedikasikan pelayananmu, kamu harus mengajar untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan dengan kerelaan hati. Itu pun juga semua orang ibu taat pada Tuhan. Ya. So, apa yang harus ibu, apa yang harus membuat ibu sakit hati dengan hal itu? Apa yang harus membuat ibu tersinggung dengan hal itu? Aku makdek loh dia bilang gitu. Dia laki sebabnya makdek sih. Aku sudah tidak bisa ngomong, terus aku bilang gini, ya berarti aku yang harus bertobat. Aku masih tersinggung, aku masih marah, aku masih punya sakit hati. Aku masih kadang merasa tidak dihargai oleh orang lain. Itu karena aku masih punya kesombongan. Aku yang harus bertobat. Tuhan, aku bertobat. Aku bertobat Tuhan, untuk apapun, khususnya untuk hatiku hari ini. Sekalipun harus menyerahkan yang terbaik yang Tuhan minta, aku pun akan melakukannya. Kerelaan untuk melayani dimulai dari kerelaan untuk mengampuni. Dan itu mengubah hidup saya, mengubah cara saya berpikir. Banyak fitnah yang masuk, banyak yang melakukan dedikasi dan melakukan apa yang kami kerjakan, membuat hari-hari kami menjadi putus hubungan dengan banyak hal. Kenapa masih harus tinggal di dalam kepahitan kalau kamu sendiri sebenarnya sudah tahu kesembuhan itu ada? Itu yang Tuhan katakan selanjutnya secara pribadi. Mengampuni, jangan terlalu berlama-lama dan terlalu bertele-tele. Mengampuni, lakukan segera dan tuntaskan hatimu, supaya pekerjaan Tuhan dalam hidupmu terus berjalan, supaya pekerjaan Tuhan dalam hidupmu itu maksimal. Tuhan akan bertanggung jawab atas segala sesuatunya yang terjadi atas hidup kita. Tuhan akan bertanggung jawab atas segala sesuatunya yang Tuhan izinkan pencobaan itu ada dalam hidup kita. Bentuknya seperti apapun, Tuhan tetap bertanggung jawab. Seperti pagi ini Tuhan bicara tentang Musa. Tadi kita mau mulai tapi Tuhan bicara. Jadi Tuhan, saya cepat-cepat nyatet karena Tuhan tuh bicara cepat. Siang hari ini Tuhan mengajarkan tentang
bagaimana menyikapi setiap hal yang itu tidak menyenangkan hati kita, yang itu menjadi ketidakadilan bagi kita, baik itu fitnah, baik itu perlakuan yang tidak baik, tidak adil bagi kita. Kita bisa baca di Keluaran 14, ya. Kenapa fitnah dan umpatan itu terjadi? Itu sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Melihat hati kita, memurnikan hati kita. Kalau hati kita itu sudah murni, otomatis Tuhan akan bawa kita masuk ke next level berikutnya. Ingat, next level Tuhan itu sesuatu yang tidak ada yang menjual dan tidak ada yang memberi. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan karena kita dimampukan untuk melakukannya. Bagaimana ketika kita ada dalam posisi yang tidak menyenangkan sekali, posisi yang benar-benar, apakah itu tentang keluarga, apakah itu tentang pelayanan, apakah itu tentang pekerjaan di kantor, apakah itu tentang persaingan pekerjaan atau apapun. Mungkin kondisi kita diragukan oleh orang lain, kita menjadi ketakutan, depresi, ya. Tapi di sini Tuhan menjawab, ya. Kecenderungan ketika fitnah itu ada. Satu, jangan takut. Di Kejadian 14 ayat 13, Tuhan mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Seberapa lama kita hidup dalam ketakutan kita, seberapa lama kita hidup dengan menarik diri kita, seberapa lama kita hidup dengan menyalahkan orang lain, seberapa lama kita hidup dalam ketakutan kita, karena pikiran kita, karena intimidasi kita, karena banyak hal yang tidak jelas. Tapi siang hari ini Tuhan bicara, jangan takut. Dan dia jadi bangsa Mesir yang kita lihat hari ini tidak akan pernah kita lihat lagi untuk besok hari dan seterusnya. Itu artinya Tuhan sudah mengambil alih setiap hal dalam hidup kita, terutama masalah kita, pergumulan kita, sikap hati kita sedang diproses Tuhan. Yang kedua, saat kita diragukan oleh orang lain, dedikasi kita sedang dipertanyakan oleh orang lain, mungkin karena banyak fitnah, banyak omongan, banyak hal yang tidak jelas, banyak kejadian. Jangan pernah meragukan Tuhan untuk apapun. Jangan pernah meragukan Tuhan untuk apapun. Tetap percaya Tuhan, fokus dengan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan banyak hal dan semua hal yang kita tidak pernah pikirkan. Dan Tuhan akan tetap menolong kita, menyelamatkan kita, entah bagaimana caranya. Tetap fokus pada Tuhan. Tuhan kita lebih besar daripada masalah. Tuhan kita lebih besar daripada setiap pengharapan yang ada. Tuhan kita lebih dahsyat dan lebih ajaib dari setiap hal yang kita hadapi. Depresi dan ketakutan itu karena apa terjadi? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak mengerti dengan Tuhan. Kita yang bisa dekat dengan Tuhan aja bisa terguncang kan? Bisa tergoncang kan, ya kan? Apalagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Ya, jangan pernah meragukan Tuhan untuk apapun. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan itu apa atas hidup kita. Jangan menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Berhenti, ya. Jangan menggantungkan diri kita pada orang lain. Jangan menyalahkan orang lain atas hidup kita. Kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kita harus berusaha sendiri untuk hidup kita. Kita harus bekerja keras untuk hidup kita. Kita harus berjuang untuk hidup kita menjadi lebih baik. Menyalahkan orang lain tidak membuat itu menjadi lebih baik. Menyalahkan orang lain membuat kamu semakin terpuruk dan mengasihani diri sendiri. Itu satu hal yang Tuhan tidak senangi. Kamu tidak bisa bangkit ketika kamu menyalahkan orang lain. Ketiga, terus lakukan bagianmu. Di Kejadian 14 ayat 16 sudah dikatakan,
Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Lakukan, tetap lakukan apa bagianmu, apa yang menjadi bagianmu dengan segala sesuatu yang terjadi. Lakukan dengan setia. Jangan meratapi nasibmu, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan dengan optimisme kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Di setiap proses ini Tuhan turut campur tangan. Pasti ada jalan keluar. Tuhan masih bekerja. Tetap menginjil, tetap beritakan kebesaran Tuhan, tetap bersaksi akan kebesaran Tuhan, tetap datang menyembah Dia, tetap paksakan diri untuk membaca firman, karena ini pekerjaan Tuhan yang besar, ini pekerjaan Tuhan yang dahsyat, dan kita harus ada bersama dengan Tuhan. Tidak bisa yang lain, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Berikutnya, Tuhan izinkan pencobaan ada, itu artinya Tuhan bertanggung jawab. Semua yang terjadi, proses kita, Tuhan akan tetap memenangkan kita. Ini adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kebesarannya, kuasanya. Ayat 18, maka, ini ayat 17 dulu ya. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, maka aku akan menyatakan kemuliaanku. Di awal Tuhan sudah menjanjikan bahwa bangsa Mesir yang dilihat hari ini tidak akan dilihat lagi. Tapi di ayat 17 Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Tapi sungguh aku mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda. Untuk apa? Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ingat, kita bagian dari rencana Tuhan. Jangan berhenti sampai saat ini. Jangan berhenti hanya di sini saja. Tuntaskan sampai Tuhan sendiri menggenapkan perkataannya bahwa Dia akan menyatakan kemuliaannya dengan setiap proses pencobaan yang kita sedang jalani. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Inilah cara Tuhan memberikan kemuliaannya. Inilah cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Buat siapa? Buat kita. Buat siapa? Buat menolong kita. Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak menjadi siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan itu ada bersama dengan kita untuk menyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Kemudian penyertaan Tuhan, cara Tuhan itu biasanya mengisolasikan kita. Kita dikhususkan. Kadang sampai harus sabatikal, kita dikhususkan. Kadang itu sampai tidak bisa bicara dan mengatakan apapun lagi. Kita hanya dikhususkan hanya untuk berdoa saja dan tidak bisa mengatakan dan berbuat apa-apa lagi. Itu bukan kita tidak berdaya, bukan kita kalah. Ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Kita punya bagian masing-masing. Jangan terintimidasi dengan pikiran kita. Jangan terbawa oleh ketakutan kita. Sekalipun itu taktik perang seperti apapun, percayalah Tuhan sedang menolong kita. Proteksinya itu menjaga hidup kita. Proteksinya itu membawa kita hanya berdua dengan Tuhan saja. Hanya berdua dengan Tuhan saja. Tuhan mengisolasikan diri kita khusus untuk rencananya, sehingga tidak ada yang bisa memasukinya, mempengaruhinya, maupun melibatkan diri di antara kita.
Inilah maksud rencana dan penyelamatan Tuhan atas hidup kita. Kemudian tetaplah percaya pertolongan Tuhan sedang terjadi, dan itu sampai akhir. Di ayat yang ke-15, di ayat berapa tadi? 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pegang ini. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Inilah saat-saat detik terakhir, saat-saat yang paling tidak menyenangkan, saat-saat paling kita tidak berdaya dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Ingat, Tuhan yang berperang bagi kita dan kita hanya diam saja. Tetap fokus pada Tuhan, prioritaskan Tuhan, sembah Dia dengan sukacita, tinggikan Dia apapun yang terjadi. Ini saat-saat kau mendeklarasikan kebesaran Tuhan sekalipun kamu belum melihatnya. Percaya, imanmu menarik kuasa itu bekerja. Imanmu terus menarik kuasa itu bekerja. Tuhan pasti menyelamatkan hidup kita. Tuhan pasti menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhan kita yang sanggup. Allah kita Allah El Shaddai. Orang mau mereka-rekakan kejahatan, Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Ingat, tiang api, tiang awan ini ada di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Dan Tuhan menjagainya masing-masing sehingga tidak ada yang bisa saling bersentuhan untuk kejadian apapun. Inilah jaminan keselamatan Tuhan yang masih terus berlangsung atas hidup kita. Tuhan memukul mundur musuh kita tepat pada waktunya, sampai mereka sendiri mengakui Tuhan kita yang menyelamatkan kita lebih besar dari apapun, dan kita menjadi saksi kebesarannya, dan kita akan melakukan hal yang sama ketika kita ada bersama dengan yang lain mendampingi mereka sampai keluar. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dalam perantaraan angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang-orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Mukjizat yang besar, hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jalan jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ini finalnya. Setiap hal yang terjadi atas hidup kita, jangan lupakan hal ini. Sampai musuh pun dibuat bertekuk lutut, sampai musuh pun dibuat mengakui kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan kita yang tidak terkalahkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air ke laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju ke air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal. Lakukan ketaatan sampai akhir. Lakukan ketaatan kita sampai akhir, maka Tuhan memulihkan hidup kita luar biasa sampai akhir. Hari-harimu yang hilang akan Tuhan kembalikan. Waktu-waktumu yang hilang Tuhan akan kembalikan. Bahkan uangmu yang hilang pun Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat ganda. Seberapa banyak dari kita yang lupa akan hal ini? Segala sesuatu terjadi atas hidup kita seizin Tuhan. Apakah kita sedang mengalami hal yang tidak enak di hari-hari ini? Pesan Tuhan pagi hari ini sangat detail. Pesan Tuhan saat pagi hari ini begitu luar biasa. Sekali lagi Tuhan cuma mengatakan, ingat, aku bersamamu.
akan memukul musuhmu mundur. Aku akan berperang bagimu dan kau diam. Tetap taat, tetap setia, tetap lakukan bagianmu dan aku lakukan bagianku. Amin. Pagi hari ini Tuhan membelah pikiran kita. Pikiran kita sudah dibelah oleh Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita dan bangsa dan keturunan kita. Tuhan banyak melakukan banyak hal yang besar dengan pikiran kita dan hati kita yang otomatis akan keluar dari perkataan dan perbuatan kita. Tetap fokus pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya padanya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kejadian kami ajaib karena Engkau Tuhan. Sungguh perbuatanmu dahsyat karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh semua karena anugerah-Mu kami berjalan Tuhan. Dan kami tidak mau lagi takut dan khawatir. Kami tidak mau lagi berpikir apapun selain apa yang Tuhan pikirkan. Kami mau memilih itu tetap percaya dan setia padamu apapun yang terjadi. Hari-hari akan kami lewati dengan tetap mengucap syukur padamu. Dan Tuhan memulihkan hati kami, menyembuhkan hati kami. Tuhan berperang bagi kami. Tuhan memenangkan peperangan bagi kami. Tuhan menunjukkan kuasanya dan kemuliaannya dalam hidup kami. Sungguh Kau Allah El Shaddai. Kau Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh kebenaran. Dalam ucapan syukur kami berdoa padamu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, mazmur kami, keselamatan kami. Irama shalama selama yana sabdo. Irama yana shalama yana selama yana se. Irama yana shalama yana sakina mulama yana selama yana.
sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban perdamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Lakukan layakan setiap kami, mampukan layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Mampukan layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kami berdiri di hadapan tahta, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban perdamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu.
Tuhan, kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkaulah yang dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkaulah yang dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai Kami mengandalkan Kau Tuhan, hanya Kau pertolongan kami, hanya Kau keselamatan kami. Kami menyembah-Mu, kami mengenal-Mu, Yesus Tuhan. Tinggikan nama Tuhan, segala puja mulia, sujud menyembah-Mu. Kila masyarakat lama yang nasira nama yang nasu. Kami bersyukur buat segala sesuatunya Tuhan. Pagi hari yang luar biasa ini Tuhan membelah pikiran kami, untuk kami melihat setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami itu luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna, janji Tuhan pasti digenapi. Bahkan Tuhan menyertai kami sampai akhir, sampai segala sesuatunya tuntas selesai tergenapi. Kami tidak mau melakukan Engkau Tuhan, kami tidak mau melakukan Engkau Tuhan. Kami imam-imam-Mu Tuhan, kami berdiri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau setia dan taat padamu Tuhan, apapun yang terjadi. Percaya, percaya, dan percaya, itu saja. Setia dan taat sampai akhir kepadamu Tuhan. Ini kami barisan imam-Mu Tuhan, berdiri antara hidup dan mati, membawa doa-doa, menahan setiap bencana. Ini kami, pewaris perjanjian, yang tak akan terhentikan. Inilah waktunya kami berdiri di antara Tuhan dan manusia, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai
cinta padamu Tuhan, sampai kami diamkan di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanku Bapa. Ini kami barisan imam-Mu Tuhan, berdiri antara hidup dan mati, mengadu doa, menahan setiap bencana. Ini kami pewaris perjanjian yang akan terhentikan. Inilah waktunya kami berdiri di antara Tuhan dan manusia, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diamkan di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanku Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diamkan di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Hati dan kerinduanmu Bapa. Hati dan kerinduanmu Bapa. Tuhan mencuci roh jiwa dan pikiran kami dengan air kehidupan yang mengalir dari tata alam hati. Mencuci bersih roh jiwa dan pikiran hati kami di dalam nama Tuhan Yesus sampai kudus sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bukan dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, spirit apapun, roh apapun, semua yang dari yang lain, semua hal yang tidak berkenan dalam atas hidup kami, semuanya kami cabut dari hidup kami sampai seakar-akarnya. Kami putuskan hubungan dengan kami semuanya, baik yang dalam materi hidup kami. Tolak Tuhan, mari mereka Tuhan bawa semuanya kami ke tempat yang jauh, yang Bapak Surgawi sediakan bahwa mereka semua dan tidak boleh kembali lagi. Tuhan mengambil semua hal yang menjadi sampah-sampah kehidupan kami, yang menjadi satu penyembahan yang tidak disadari kami, yaitu mengasihani diri, mengambil satu penyembahan yang tanpa kami sadari, yang tidak sesuai dengan Engkau ya Tuhan, yaitu menarik diri dan kesombongan yang tidak tersadari. Ambil cabut dari hidup kami Tuhan, sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dari setiap kami dan bawa pergi ke tempat yang jauh. Kami tolak keluar ke tempat yang Bapa surgawi sediakan buat mereka semua dan tidak boleh kembali lagi. Ini kami apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Terus lidiki hati kami, terus kuduskan tahirkan hati kami Tuhan. Kami perlu perkenanan-Mu, kami mau hidup di dalam perkenanan-Mu, kami mau terus ada bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa lakukan apa-apa. Sekali lagi Tuhan, Kau keselamatan kami, Kau kekuatan kami, Kau mazmur kami Tuhan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
Tuhan yang kami sembah. Ibu sakirane kasih kirene kira pasakara lama-lama. Kira pasakara lama ya rapasi kirene kira pasakara lama-lama. Amen. Isama
firman siang hari ini dari Matius ayat 13 ayat 1 sampai 23, perumpamaan seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaannya kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya dan kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Inti dari firman ini yang saya mau sampaikan, hidupmu tidak dipengaruhi oleh apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan atas hidupmu. Hidupmu tidak ditentukan dengan krisis moneter, dengan COVID-19, tidak ditentukan dengan semua ketakutan-ketakutanmu. Tapi kita punya Tuhan yang besar, yang selalu punya jalan keluar, selalu menolong kita. Ingat firman sebelum ini, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan Musa dengan bangsanya, dan kita adalah Musa itu sendiri. Posisi kita adalah Musa itu sendiri yang berdoa di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan dengan pengharapan yang besar.
tetaplah mengucap syukur sekalipun kamu belum melihat ada pertolongan. Apapun keadaanmu, tetaplah percaya dan berdoa dan tetap bersaksi kebesaran Tuhan. Sekalipun kamu belum mentuntaskan semuanya sampai terakhir, tapi percayalah, Tuhan masih bekerja. Kerjakan dengan benar. Ingat, di firman ini ada banyak sekali orang yang bisa menerima firman, tapi hanya ada satu yang dikatakan adalah tanah yang baik, yaitu firman yang ditaburkan di tanah yang baik adalah kita yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Mendengar firman itu dan mengerti. Mengerti artinya melakukannya. Mengerti artinya memahami dan diterapkan atas hidup kita, atas pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahasa tubuh kita. Mengerti, menangkap firman itu. Tidak hanya dikhotbahkan saja tapi tidak melakukan, ya. Mengerti artinya melakukannya sampai segala sesuatunya bekerja dengan satu otoritas penuh kehendak Tuhan. Dan karena itu berbuah dan Tuhan memberi pertumbuhan. Oleh karena itu kita harus menikmati proses kita dengan ucapan syukur. Karena tanpa proses tidak ada buah, tanpa proses tidak ada pertumbuhan. Nikmati setiap proses ini. Ingat, proses Tuhan itu Tuhan bertanggung jawab. Proses Tuhan itu kita diisolasikan, kita dikhususkan. Kita tidak bisa menjadi yang dulu lagi, tapi kita menjadi manusia rohnya Allah yang berbeda. Sampai kita dipercaya oleh Tuhan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, andalkan Dia saja, fokus kembali pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita apapun yang terjadi. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa dengan hati yang begitu rindu, dengan hati yang begitu mengucap syukur Tuhan. Kebenaran-Mu, firman-Mu pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, itu membelah pikiran kami, membelah hati kami, membelah hidup kami, mengisi sesuatu yang baru yang dari Engkau. Dengan segala kekuatan supranatural menyertai kami. Terima kasih sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih sudah menguatkan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas setiap kami. Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang terbaik Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami juga bawa teman-teman kami Tuhan, yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, yang akan membagikan 100 nasi box Tuhan pada hari ini dan besok Tuhan, di hari Rabu dan hari Kamis Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pun memberkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka tabur tidak menjadi sia-sia, tapi apa yang mereka tabur Tuhan gantikan dengan berlipat-lipat ganda dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan angkat mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka. Sekali lagi Tuhan berperan bagi mereka dan mereka diam. Dan tidak ada kegagalan lagi Tuhan, tidak ada kebocoran pundi-pundi lagi, tidak ada lagi Tuhan kesalahan-kesalahan lagi Tuhan. Semua dipimpin oleh Roh Kudus dalam hikmat Tuhan yang menuntun mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah mereka tabur Tuhan berkat bercucuran air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada jauh di seluruh Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan, yang sepakat berdoa bersama dengan kami Tuhan. Lawatan-Mu tetap menjangkau mereka, lawatan-Mu tetap ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak kurang panjang mengulurkan tangannya untuk menjamah, memberkati mereka dan melindungi serta menjadikan mereka luar biasa dalam segala hal, di mana Tuhan mempercayakan kemuliaannya lewat setiap proses dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan-Mu yang dahsyat, tentara-tentara Allah yang diurapi, sehingga mereka tidak lagi berjalan dalam ketakutan akan apapun, tapi mereka percaya bahwa mereka
berjalan bersama dengan Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat setiap kesaksian-kesaksian yang sudah anak-anak-Mu sampaikan Tuhan akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengubah tangisan ini menjadi sukacita, Kau mengubah ketakutan ini menjadi kemenangan yang besar, dan hanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sangat memberkati banyak orang, sangat memberkati banyak bangsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Shalom buat Papua, shalom buat Kota Sorong, shalom buat Kakak Jadi dan Jemima, shalom buat NTT, NTB sampai Ambon, dan seluruh Indonesia bagian timur. Semua dalam perlawatan Tuhan, dalam anugerah berkat Tuhan menyertai pemeliharaan Tuhan sempurna. Apapun keadaan mereka, orang-orang yang Kau utus untuk berdiri bagimu Tuhan, tidak akan pernah letih lesu dan berbeban berat. Mereka akan tetap menjadi terang, garam, dan kekuatan buat yang lain di tempat dimanapun mereka berada. Kami percaya lawatan-Mu sampai ke sana lebih luar biasa dahsyat lagi Tuhan. Dan cara Tuhan bekerja buat setiap mereka itu ajaib Tuhan. Tidak berbeda dengan setiap kami, bahkan lebih dahsyat dari yang pernah ada Tuhan. Sekali lagi Tuhan menyelamatkan kota, Tuhan menyelamatkan desa, Tuhan menyelamatkan gunung, Tuhan menyelamatkan hamba-hambanya, Tuhan menyelamatkan gembala-gembala-Mu Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bilang berterima kasih Tuhan. Kami dikuatkan, kami berdiri teguh Tuhan, hanya bersandar padamu. Kami hanya memandang padamu dan fokus kepadamu, karena kami perlu Kau, dan hanya Kau bisa menolong kami. Kami melupakan apa yang pernah ada di belakang kami. Kami hanya mau melihat padamu saja. Kaulah keselamatan kami, Kaulah kemenangan kami yang tidak pernah berakhir. Berkati Kak Noni Pardede dan keluarga besarnya. Berkati Angel dengan David dengan keluarga besarnya. Berkati Cinana, Pak Iwan, Hendro, juga Narisa, Lucy dengan suaminya, dan seluruh keluarga besarnya. Berkati dengan luar biasa. Berkati Pak Cipto Nugroho, berkati Bu Kirana, berkati Tuhan Pak Andoko, berkati Bu Ayu Tuhan, berkati Tuhan semua orang yang berdoa padamu, berseru padamu. Berkati Bu Vivi dan Pak A dan segala aspek kehidupannya, Bu Rio dengan Bahaya dan segala aspek kehidupannya, Peter dan Dela, Bintang dan Pina. Berkati dengan segala aspek kehidupan mereka semua Tuhan. Berkati dengan cinta kasih-Mu, anugerah-Mu menyertainya, kekuatan yang daripada Engkau. Lembutkan hati setiap mereka, lembutkan hati setiap mereka. Dan bila firman-Mu, doa-Mu Tuhan malam pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, menjamah mereka dan bekerja atas setiap mereka. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami tidak pernah mati, karena Tuhan kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah sama. Roh-Mu menguasai kami, memenuhi kami Tuhan penuh. Dalam setiap anugerah-Mu kami berdoa dan bersyukur Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dan teramat baik. Berkati Ia Kusuma, berkati Ibu Elfrida, berkati Pak Zakaria, berkati Ibu Ida dan semua timnya, baik sponsor maupun semua pekerjanya. Berkati dengan luar biasa apa yang dikerjakan bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Itu membawa kehidupan yang baru, usia panjang, kesehatan yang luar biasa, diberkati dengan dahsyat oleh Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan bekerja atas hidup mereka satu persatu, secara pribadi untuk menolong hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bu Dina dan Pak Anto di Evanta, berkati Tuhan Pak Joko dan Ibu Joko di Klaten, berkati Pak Jonathan dan Ibu Tisa, berkati Pak Ubaja dengan Ibu juga Bu Nita dan Pak Jonathan. Tuhan berkati Pastor Ruben Lee, Ibu Lasma, Pak Hono dan Ibu Erni. Berkati Tuhan Pak Markus dan Ibu Lia. Berkati Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh kota kami, di seluruh pulau kami, di seluruh bangsa kami, dan rekan-rekan
Semua hamba-hamba Tuhan di luar negeri, berkati semua dengan dahsyat dan luar biasa. Kami butuh cinta-Mu Tuhan, kami butuh kasih-Mu, kami butuh kekuatan dan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam segenap hal yang ada, kami mau berseru-seru padamu, mengucap syukur dan mengeluhkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesehatan, umur panjang, kekuatan, kemenangan, kesuksesan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi, tuntas Tuhan, genap atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami bawa Tuhan teman-teman kami yang sudah mulai mempersiapkan untuk menabur di hari esok dan hari Kamis. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, semua yang terlibat dalam penyertaan dan penjagaan-Mu Tuhan. Dan teman-teman Miracle Blessing seluruhnya ikut berdoa bahwa apa yang ditaburkan di pekerjaan Tuhan ini menjadi suatu anugerah yang besar bagi yang lain. Yang sakit disembuhkan, dan yang letih lesu berat disegarkan kembali, merefresh kembali, bertemu dengan Tuhan kembali. Dan mereka belum mengenal Tuhan bisa mengenal Engkau dari perbuatan baik-Mu Tuhan. Dan semua dalam anugerah Tuhan kami melakukannya dalam ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oh ya, siang ini ada kesaksian juga, saya tadi hampir lupa menyampaikan. Ada yang mengalami satu kejadian yang ajaib. Jadi dia tidak pernah tahu kalau apa yang dikerjakan itu tuh, apa yang terjadi atas hidupnya itu pertolongan Tuhan. Dia tahu dia tidak punya pilihan lain, tetapi dia mengingat firman yang disampaikan oleh Bu Lita, dan dia terus mengulang video Bu Lita. Ibu Lita itu dari GBI Keluarga Raya, dan terus sampai dia tuh mungkin saking stresnya dia gitu ya, dia lihat video itu tentang bagaimana menyelamatkan keluarga, bagaimana kamu harus berjuang buat keluargamu, bagaimana kamu harus merebut kembali keluargamu. Dan itu luar biasa sekali. Banyak hal yang terjadi, tapi dia tidak lagi sakit hati. Banyak hal yang terjadi, tapi itu tidak membuat dia menyerah dan putus asa. Banyak hal yang terjadi, yang orang nalar bilang itu kebangetan, tapi dia tidak pernah terfokus dengan hal itu. Dia hanya percaya
firman yang disampaikan, dia terus berdoa dari firman yang diperkatakan, baik dari Matius, baik dari Yesaya, baik dari apa saja lah kitabnya. Dan tanpa disadari selama 1 minggu dia berdoa puasa, 1 minggu dia berdoa puasa sambil terus membacakan firman-firman itu. 1 minggu kemudian Tuhan membawa kembali suaminya, Tuhan mengembalikan anak-anaknya tanpa dia melakukan apapun. Itu belum selesai, sempat akhirnya dia menerima dan dia senang. Tapi 1 minggu kemudian anaknya yang satu sempat pergi dan tidak kembali. Dan itu memunculkan trauma dalam dirinya, ketakutan kalau dia minggat lagi gitu ya. Anak perempuan sebabnya dia minggat lagi. Tapi sekali lagi dia bilang, Tuhan, kalau kau sudah mengembalikan keluargaku, itu artinya selamanya keluargaku Tuhan pulihkan. Aku tidak takut lagi. Sekalipun orang tidak percaya, aku sendiri juga terintimidasi, tapi aku memilih percaya Tuhan. Aku tidak mau takut apapun, dia pasti kembali. Dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Dia doa tuh memperkatakan yang sebaliknya dan terus dia positif dan terus sampai dia menangis. 2 hari kemudian anaknya kembali. Selama 2 hari katanya dia menahan napas. Setiap malam itu tidak pulang tuh dia nunggu sampai jam 3 ketiduran tuh dia nahan napas. Jadi dia tidurnya dengan setengah napas katanya ya. Tapi 2 hari kemudian dia pulang, dia seperti merasa melihat anaknya dengan cara yang berbeda. Seperti di firman kan pernah dikatakan anak domba yang hilang kembali. Dan ibu itu bilang, saya merasakan hati ayahnya, saya merasakan ketika anak saya pulang itu, saya melihatnya itu seperti melebihi harta apapun. Lebih dahsyat lagi, aku melihat Tuhanku itu tidak pernah bohong dan menepati janjinya. Itulah awal mula kenapa sekarang dia sering doa puasa. Tuhan banyak memulihkan dari semua itu. Dia mau belajar doa puasa Daniel. Dia sedang berusaha untuk puasa Daniel untuk setiap pergumulannya. Tapi sekali lagi, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita banyak berdoa, bukan karena kita banyak melayani di luar, ya. Tapi Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita, dan kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Dia mau, kita mau taat padanya, kita mau setia padanya. Mintalah roh yang terus mengasihi Tuhan dengan benar. Ya, izinkan Tuhan menguasai hidup kita dan berkarya dalam hidup kita. Amin. Tidak ada kata terlambat. Tetaplah berbalik kepada Tuhan. Undang Dia masuk kembali dalam hidupmu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan biarlah Roh Kudus, Allah yang hidup itu menguasai seluruh hidupmu dan mengendalikan setiap hal dalam hidupmu. Oke? Sampai jumpa besok. Salam kegerakan. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.